Pagi anak-anak kami, salam sehat, tetap jaga kesehatan. Kita lanjutkan untuk matematika peminatan, yaitu uji hipotesis distribusi binomial. Uji hipotesis distribusi binomial. Di sini ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel populasi ini adalah keseluruhan data yang mau diteliti, sedangkan sampel adalah bagian yang mewakili dari populasi. Nah, hipotesis. Hipotesis penelitian adalah suatu pernyataan logis terkait populasi yang dibuat berdasarkan suatu kejadian, dan teori-teori hipotesis penelitian dianggap benar dan bisa diterima secara logika, tetapi hanya dipandang sebagai dugaan sementara yang hasil masih memerlukan pengujian. Hipotesis statistik adalah pernyataan mengenai parameter dari populasi yang didasarkan pada statistik dari sampel. Hipotesis statistik merupakan hipotesis penelitian dinyatakan dalam H0 dan H1. Menentukan hipotesis. Ada 3 cara dalam menentukan uji hipotesis binomial, diantaranya uji dua pihak. Disebut uji dua pihak. H0, pernyataan H0, P sama dengan P0. H1, P tidak sama dengan P0. Sedangkan yang kedua, uji satu pihak kanan. Uji satu pihak kanan, H0-nya P lebih kecil sama dengan P0. H1, P kebalikan daripada H1. Kebalikan H0, H1, P lebih besar dari P0. Ingatlah, ini lebih kecil sama dengan, berarti dia pihak kanan. Kalau uji satu pihak kiri, H0, P lebih besar sama dengan P0, kebalikan ini. H1 adalah P lebih kecil dari P0. Ada 3 tadi, ingatlah itu. Yang satu uji dua pihak, yaitu H0, P sama dengan P0. H1 kebalikan dari sini, kalau P sama dengan P tidak sama dengan. Uji satu pihak kanan, P lebih kecil sama dengan P0, itulah sebagai H0. H1 kebalikan dari H0, P lebih besar dari P0. Yang ketiga, uji satu pihak kiri, dari kiri. H0 sama dengan P lebih besar sama dengan P0, H1 P lebih kecil dari P0. Rumusan hipotesis distribusi binomial. Kita lihat contoh hipotesis penelitian. Rata-rata penduduk Indonesia mendapat bantuan sosial 50% dari jumlah penduduk Indonesia. H0 rata-rata sama dengan 50%. Rata-rata penduduk Indonesia. Sedangkan H1 kebalikan. Rata-rata tidak sama dengan 50%, atau ini 0,5, ini tidak sama dengan 0,5. Ini menyatakan rata-rata penduduk Indonesia. Sedangkan yang kedua, tingkat kelulusan siswa SMA Kabupaten Tobasa tahun 2020 adalah lebih dari 90%. Kalau lebih dari, kebalikannya di sini H0 kebalikan daripada lebih, berarti lebih kecil sama dengan H0 sama dengan P1 lebih kecil sama dengan 0,9 atau 90%. H1 kebalikan, lebih kecil lebih besar dari 0,9. P1 menyatakan peluang atau tingkat kelulusan SMA Kabupaten Tobasa. Yang ketiga, jumlah barang yang gagal dalam suatu produksi kurang dari 5%. Kurang dari, apa kebalikan kurang dari? Itulah sebagai H0. Kurang dari lebih kecil sama dengan. Jadi ini jadi kurang dari, lebih besarlah sebagai H0. P1 lebih besar sama dengan 0,95. Ya. Sorry, bukan 0,95. Karena di sini 5%, berarti lebih besar sama dengan 0,05. Sedangkan H1, P1 lebih kecil dari 0,05. P1 menyatakan peluang barang hasil produksi gagal. Nah, di sini untuk anak-anak kami perlu saya sampaikan, kalau kita sering dengar dalam penelitian, mungkin untuk anak-anak kami sering, apalagi kelas 12, dalam pemilihan kepala daerah, misalkan bupati, wali kota, gubernur, dan presiden, sering kita dengar hasil polling.
Jadi sebelum ada pemilihan, misalkan pemilihan bupati atau gubernur atau presiden, ada polling misalkan ada Indobarometer, polteraking, misalkan Kompas, misalkan ada bentuk-bentuk penelitian mereka menyatakan bahwa ada pemilihan bupati atau gubernur, ada gubernur si A dan si B dan si C. Mereka mengetahui misalkan pemilihan gubernur Jakarta yang kemarin antara si Ahok dan si Anies. Mereka mengetahui siapa yang menang. Padahal belum ada pemilihan. Itu dari mana diambil? Dari sinilah itu diambil. Ada populasi, ada sampel. Populasi berarti seluruh warga pemilih misalkan DKI. Sedangkan sampel diambillah beberapa orang. Biasanya 1.500. Padahal 1.500 itu bisa mewakili dari mereka misalkan yang pemilihnya adalah misalkan 5 juta penduduk. Bisa, tapi asalnya benar. Tetapi ada kita juga dilihat itu penelitian abal-abal. Misalnya si A yang menang dibuat padahal kenyataannya si B. Itu adalah survei abal-abal. Kenapa? Karena mereka tidak benar-benar melakukan penelitian. Mereka hanya orderan. Karena dia berpihak si A lah dibuat menang. Dia berpihak si B yang menang. Jadi inilah statistik. Di sinilah itu dibuat di penelitian. Ada populasi, ada sampel. Sampel ini mewakili dari populasi. Jadi benar-benar real. Itulah. Tetap kamu ingat cara untuk menentukan peluang itu distribusi binomial sigma K sama dengan 0 sampai dengan K sigma N kombinasi K P pangkat K kali Q pangkat N kurang K. Nah, contoh. Dan contoh-contoh nanti kamu lihat di buku paket tadi itu. Ini saya buat dari contoh latihan nomor 2 soalnya sebuah restoran menyajikan beberapa menu dari bahan dasar ikan dan daging ayam. Diambil sampel 15 pengunjung diambil. Ternyata 3 pengunjung memilih ikan dan 12 lainnya memilih daging ayam. Jika taraf nyata yang digunakan 5%, tentukan peluang populasi pengunjung yang memesan ikan kurang dari 40%. Nah, kita jawab. Jumlah kejadian N sama dengan 15. Tadi setelah dibuat penelitian ikan 3 orang, daging ayam 12%. P sama dengan P0 berapa? 40%, 0,4. Q 1 dikurang P sama dengan 0,6. Taraf nyata atau alfa sama dengan 5%, 0,05. Jadi nanti kita lanjutkan. H0, karena tadi dia lebih pengunjung, tentukan peluang populasi pengunjung yang memesan ikan kurang. Kalau kurang berarti lebih kecil berarti H0 kebalikannya kurang. P lebih besar sama dengan 0,4. H1 P lebih kecil dari 0,4. Apa yang ditanyakan? Kalau kurang dari berarti itulah sebagai H1. Kalau lebih besar berarti H1-nya P lebih besar. Begitu, itu intinya. Karena dia yang memilih ikan kurang dari 3, tadi kita telitilah yang kurang dari yang tidak ada, mulai dari 0, 1, 2, karena kurang dari 3. Yang memesan ikan tidak ada. Yang memesan 1 ikan. Yang memesan 2 ikan. Karena kurang dari 3. Kita buatlah seperti penghitungan peluang binomial yang kemarin. 15 kombinasi 0 yang tidak memesan. Tidak ada yang memesan ikan. P pangkat 0, Q pangkat 15. Q pangkat 15 ini. Berarti 15 faktorial per 0 faktorial kali 15 faktorial kali 0,4 pangkat 0. Karena P pangkat 0, Q-nya 0,6 pangkat 15. Ini setelah dipangkat-pangkatkan dikali. Bagaimana kok ini? Ya itulah, mudah-mudahan jangan sampai pangkat 15. Inilah perhitungannya. Ini 1, ini 1, ini 0,0047. Hasilnya dikalikan 0,0047. Bagaimana yang memesan 1 ikan? Berarti 15 kombinasi 1 kali P pangkat 1 kali Q pangkat 14.
Ya, 15 faktorial per 1 faktorial kali 14 faktorial kali 0,4 pangkat 1 kali 0,6 pangkat 14. Perhitungannya ini 0,0047. Bagaimana yang memesan 2 ikan? 15 kombinasi 2 kali P pangkat 2 kali Q pangkat 13. 15 kurang 2, ini 13. Berarti 15 faktorial per 2 faktorial kali 13 faktorial kali 0,4 pangkat 2 kali 0,6 pangkat 13. Nah, sama dengan 15 kali 7 dari mana ini? Nanti 14 dibagi 2 jadi 7 kali 0, ini sudah tadi 0,4 pangkat 2 ini hasilnya. Ini tadi pangkat 0,6 pangkat 13 hasilnya ini 0,0131. Sama dengan 0,0219. Berarti yang kurang memesan 3 ikan, yang tidak ada, yang 1 ikan memesan, yang 2 ikan kita jumlahkan menjadi 0,2707. Karena PX sama dengan 0,02707 lebih kecil dari taraf nyata. Alfanya tadi 0,5%, 0,05 kan lebih kecil 0,2 dengan 0,05, berarti ini ditolak, H0 ditolak. Kalau setiap ini lebih kecil dari taraf nyata, H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti kesimpulannya H1 diterima. Maka kesimpulannya populasi pengunjung yang memesan ikan kurang dari 40%. Paham? Lebih paham anak-anak kami? Tolong dipelajari kembali soal-soal yang ada di buku paket Grafindo 52. Bab 5 bagian kedua. Nah, nanti ya untuk anak-anak kami untuk tugas kamu kerjakan latihan 52 nomor 1, nomor 3, 4, dan 5 dan 4 soal dikumpul. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih.